Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali ya di dalam video edukasi tentang mata kuliah manajemen agribisnis. Kita akan membahas tentang bagaimana sumber daya manusia di dalam dunia agribisnis ya, terutama di Indonesia tentu saja ya. Nah, ada beberapa pengertian ya tentang sumber daya manusia. Satu saja mungkin bisa saya jelaskan. Jadi istilah SDM itu mencakup semua energi, keterampilan, bakat, dan pengetahuan manusia yang dipergunakan untuk tujuan produksi dan jasa yang bermanfaat. Jadi artinya ketika kita bicara tentang sumber daya, berdaya gitu ya, itu merupakan sebuah kemampuan fisik ya dan juga mental manusia yang secara potensial dapat digunakan untuk tujuan yang produktif. Nah, SDM atau sumber daya manusia itu kunci ya dalam reformasi ekonomi. Ya, kenapa begitu? Ya karena dengan berdayanya atau dengan berkualitasnya sumber daya manusia, maka kegiatan reformasi ekonomi pasti akan jadi jauh lebih bagus ya. Karena secara kualitas SDM itu menjadi bagian yang sangat penting ya, yang mendukung bagaimana ekonomi itu bertumbuh ya. Nah, rendahnya mutu SDM itu memang membuat bangsa kita, terutama Indonesia, itu kalah bersaing di mancanegara ya. Kenapa? Karena penguasaan atau keterbatasan penguasaan teknologi dan juga informasi yang memang belum dimiliki oleh sebagian rakyat di Indonesia, terutama memang di dalam dunia agribisnis khususnya gitu ya, pada bagian subsistem on farm ya, karena kemudian di dalam subsistem on farm ini ada keterbatasan berkaitan dengan bagaimana penguasaan lahan ya petani di Indonesia yang dengan skala yang kecil, yang subsisten ya, sehingga kemudian menuju ke subsistem hilirnya itu tentu saja ada kendala karena ketidakmampuan atau kekurang penguasaan terkait dengan teknologi untuk mengolah hasil produksi tersebut. Nah, ada beberapa faktor penyebab mengapa ya di Indonesia itu sumber daya manusianya kurang berkualitas ya. Yang pertama, pendidikan Indonesia itu tidak bisa menghasilkan tenaga yang terampil dan siap bersaing dengan tenaga kerja negara lain. Kemudian yang kedua, adanya ketimpangan antara jumlah angkatan kerja dengan jumlah kesempatan kerja yang tersedia. Artinya banyak tenaga kerja yang menganggur tidak memperoleh pekerjaan ya karena sempitnya kesempatan kerja. Kemudian yang ketiga, kemampuan sarjana Indonesia yang hanya mampu mencari pekerjaan bukan mampu membuka kewirausahaan atau lapangan usaha sendiri. Nah, tenaga kerja ya itu dibedakan menjadi dua golongan, yaitu angkatan kerja atau labor force dan bukan angkatan kerja atau not in labor force. Apa contohnya misalnya? Ya, oke, salah satunya adalah mahasiswa atau pelajar ya yang sedang kuliah, sedang belajar, tentu saja itu bukan masuk dalam angkatan kerja. Nah, sementara tenaga kerja yang bagian A, yang labor force, ya, itu terbagi lagi menjadi dua bagian, yaitu penduduk usia kerja yang sedang bekerja, artinya sudah memperoleh pekerjaan, dan penduduk yang tidak bekerja tapi siap untuk bekerja, artinya mereka sedang mencari pekerjaan. Nah, sumber daya manusia yang produktif seperti apa? Jadi dapat diartikan sebagai penduduk yang merupakan tenaga kerja golongan angkatan kerja yang sedang bekerja itu produktif. Ya. Nah, sementara itu masalah yang dihadapi saat ini itu adalah laju atau tingginya pertumbuhan angkatan kerja dari laju pertumbuhan kesempatan kerjanya. Jadi tidak sebanding. Angkatan kerja semakin lama semakin banyak, semakin lama semakin banyak, sementara kesempatan kerjanya semakin sedikit ya, jadi tidak terserap di dalam dunia kerja. Nah, sementara itu kalau kita bicara tentang tingkat pengangguran ya, orang-orang yang tidak terserap di dalam dunia kerja ya itu terbagi menjadi dua. Yang pertama disebut dengan pengangguran terbuka, yang kedua disebut dengan pengangguran tersembunyi atau disguised unemployment. Apa itu pengangguran terbuka? Pengangguran terbuka itu adalah selisih antara angkatan kerja yang ada dengan kesempatan kerja yang tersedia. Tadi saya bilang ya, jadi banyaknya orang-orang yang membutuhkan pekerjaan sementara kesempatan kerjanya sangat terbatas. Itu disebut dengan pengangguran terbuka.
Nah, sementara pengangguran tersembunyi itu terdapat pada diri tenaga kerja yang bekerja itu. Misalnya nih, suatu pekerjaan, taruh misalnya di lahan sawah, petani punya 500 meter persegi. Ya. Nah, sawah tersebut bisa sebenarnya dikerjakan oleh petani sendiri. Tapi karena anaknya menganggur, tidak punya pekerjaan, kemudian mengikuti atau ikut bekerja di sawah tersebut. Nah, produktivitas tenaga kerja ini rendah. Nah, ini disebut dengan pengangguran tersembunyi. Kenapa? Karena sebenarnya lahan dengan 500 meter persegi itu ketika ditambah tenaga kerjanya karena anaknya menganggur, itu tidak akan meningkatkan hasil. Hasilnya sama. Kalau misalnya dalam 500 meter persegi itu menghasilkan 100 kilo padi misalnya. Nah, dengan bertambahnya tenaga kerja kok tidak kemudian 100 kilo itu menjadi 150, enggak, ya tetap 100 gitu. Nah, ini disebut dengan produktivitas yang rendah. Ya, karena bertambahnya tenaga kerja tidak menambah hasil gitu. Nah, itu dulu yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan sumber daya manusia yang sedikit ini. Nanti bisa kita sambung lagi pada video yang lain. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.